Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun On Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak. Lama nggak ketemu ya, Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6, tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda. Siap. Baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Oh, sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Ya, karena Juni 2018 itu soft opening. Iya, iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Dan di 2019 itu kita akreditasi, dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai satu sangat besar itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Nah, sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak segera akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih Pak? Ya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali.
Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak Ya. di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Nah, yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung gitu sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah, ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCO itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCO cuma buat mau tes ujian, tes masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak itu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya, usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCO-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Ya. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, 2 hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang
manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Mungkin terkait pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah, terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Oh, sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Ya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Ya. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhannya mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Wah. Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih, ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah, itu memang udah lama berarti, tahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga, rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi, itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya, atau setor balik. Ya, nah, kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK
dan rumah sakit sudah selesai. Iya. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Iya. Apakah benar sebesar itu? Sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Iya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Iya. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan dengan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Oke, jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya. Iya, mungkin itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Iya. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya, tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan. Itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada, misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Ya. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya? RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas, dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN. Kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Dok, terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat dan
strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah? Ya. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Gitu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud, yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul, sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga, dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Ini kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya jadi Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun on Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Sam. Lama nggak ketemu Pak. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6, tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda, baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Sebelum COVID. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke.
Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Ya, karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Dan di 2019 itu kita akreditasi. Dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai satu sangat besar itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Nah, sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak segera akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Ya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung, gitu sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi, dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana, sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah, ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit, karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCU itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCU cuma buat mau tes ujian, tes masuk atau kewajiban padahal sebenarnya
Setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak gitu Pak? Atau Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCU-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Ya. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit Pak Gubernur tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota itu kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, dua hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Terkait pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri itu sudah ada. Sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhannya mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat.
nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya betul, salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Wah. Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih, ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu, dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih, dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi, itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya, atau setor balik. Nah, kelebihan bayar gitu ya? Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Apakah benar sebesar itu? Itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan dengan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya. Mungkin itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah
melakukan tindak lanjutnya salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Iya. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan. Itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Ya. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini. Dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN. Kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Dok. Terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Itu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS,
Nah, ini kan berhubungan dengan klaim. Ya. Nah, ini yang sering terjadi. Dan bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik dan sudah jalan beberapa minggu ini dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Ini kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Dan lebih berinovasi tadi ya Jadi Pak terima ya. kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dokter Sam, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun on Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Sam. Lama nggak ketemu ya, Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6. Tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda, baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Nah, di 2019 itu kita akreditasi. Dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai satu sangat besar itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Nah, sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional
menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak segera amin. akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Iya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Iya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya, alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas top manajemen sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung gitu sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCU itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCU cuma buat mau tes ujian, tes masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak itu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCU-nya ke RSCTP. Nah dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Artinya
Untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah adalah lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS, tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak ya? Ya, dua hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi saingan dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saingan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas. Tanpa harus rebutan, karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Terkait mungkin pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri itu sudah ada. Sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhan yang mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit
kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Oh, iya, Jadi okay. 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih, dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi, itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya, atau setor balik. Nah, kelebihan bayar gitu ya? Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Apakah benar sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan dengan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya buat rumah sakit. Mungkin itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya, tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan. Itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada, misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus, karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya.
Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada Siap. nih. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa, Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. Ya. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Ya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas, dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Iya. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN, kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Oke, ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Oke, Dok. Terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat, dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli, betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Itu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul. Sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini, dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga, dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Jadi kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun On Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lama nggak ketemu Ya, Pak. betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6, tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda. Siap. Baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Wow, Sebelum COVID. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan Iya. di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Ya, cuman Juni 2018 itu soft opening. Iya, iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Oke. Nah, di 2019 itu kita akreditasi, dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Iya. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai Ya, satu iya, sangat basement besar. itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Dan sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak Betul. segera Amin. akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Iya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Iya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti.
Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung gitu sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah, ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCO itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCO cuma buat mau tes ujian, tes masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak gitu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCO-nya ke RSCT. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur, kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak, kayak Jambi, terus Lampung, itu seperti apa Pak? Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah adalah lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, 2 hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio
rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang Masih kekurangan, kurang. ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Terkait mungkin pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah, terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Oh, sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Ya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Ya. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhan yang mereka datang. Yeah. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih, yaitu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah, itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa adalah operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih dan itu secara lumrah dan secara
sering terjadi itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya atau setor balik. Ya. Nah, Kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Ya. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Iya. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Iya. Apakah benar sebesar itu? Sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Ya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan dengan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke inspektorat daerah. Oke, jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya buat rumah sakit. Mungkin itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Iya. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan. Itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Ya. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada nih. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas, dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN,
Kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Oke, ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Oke, Dok. Terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Ya. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Itu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS. Nah, ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul. Sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik dan sudah jalan beberapa minggu ini dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Ini kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam, sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun On Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Suryamanggala SPOG. Assalamualaikum Pak Sam. Lama nggak ketemu ya, Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6
tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda, baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh ya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Nah, di 2019 itu kita akreditasi, dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai satu basement itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Nah, sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak segera akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya, alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung gitu sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi, dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana, sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah, ini salah satu
layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu ya, sebenarnya MCO itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCU cuma buat mau tes ujian, mau masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak itu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCU-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Ya. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, dua hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Mungkin pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati.
Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta literasi, ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhan yang mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi, itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya atau setor balik. Nah, kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Apakah benar sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin
baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya buat rumah mungkin sakit. itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Kalau rumah sakit ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dari Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya? RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas, dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN, kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Dok, terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat, dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli, betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Gitu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah
dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Dan bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud, yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi. Semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul, sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini, dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga, dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Jadi kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya jadi Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam, sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun on Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Sam. Lama nggak ketemu ya, Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6, tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda. Baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya. Oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Dan di 2019 itu kita akreditasi, dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga
gedung yang 10 lantai, Ya, satu iya, sangat basement besar. itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Dan sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak Betul. segera Amin. akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Iya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Ya, sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Nah, yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung, gitu sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi, dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana, sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah, ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCU itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCU cuma buat mau tes ujian, mau masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak itu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCU-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang
urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota itu, kalau untuk tetangga kita nih Pak, kayak Jambi, Siap. terus Lampung itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak ya? Ya, dua hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan ya, tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saingan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Terkait pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta literasi, ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhannya mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud
temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih, ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah, itu memang udah lama berarti, tahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa adalah operasional 2021 sampai 2023. Iya, Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu, dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya. Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih, dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi, itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya, atau setor balik. Ya, nah, kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Apakah nominal sebesar itu? Itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan dengan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya. Mungkin itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya, tentang aturan. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada, misalnya gitu kan ya Pak. Ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus, karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya
kementerian vertikalnya satu. Ya. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dari Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa, Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas, dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN, kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Ya, ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Dok, terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat, dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli, betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Gitu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul. Sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini, dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga, dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Ini kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati, dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di
studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam, sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun on Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Syam. Lama nggak ketemu ya, Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6, tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda. Siap. Baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Oh, sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Nah, di 2019 itu kita akreditasi. Dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai satu sangat besar itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Nah, sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak segera akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Iya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Iya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik.
Nah ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas top manajemen sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung gitu, sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCO itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCO cuma buat mau tes ujian, tes masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak gitu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCO-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah adalah lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, 2 hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini
persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Terkait mungkin pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Oh, sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhannya mereka datang. Nah, setelah itu, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih, ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah, itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga, rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain.
Memang di situ ditemukan beberapa selisih dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya atau setor balik. Ya. Nah, Kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Ya. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Iya. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Iya. Apakah benar sebesar itu? Itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Ya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan dengan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Oke, jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya. Iya, mungkin itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Iya. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan. Itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada, misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Ya. Kalau rumah sakit ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada nih. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas, dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN,
Kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Oke, ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Oke, Dok. Terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Ya. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Itu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul. Sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik dan sudah jalan beberapa minggu ini dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Ini kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun on Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Sam. Lama nggak ketemu Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6
tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda, baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Nah, di 2019 itu kita akreditasi, dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai satu sangat besar itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Nah, sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak segera akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Iya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Iya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya, alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung, sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi, dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana, sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah, ini salah satu
layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCO itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCO cuma buat mau tes ujian, tes masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak gitu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCO-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah adalah lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, dua hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Mungkin terkait pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Oh, sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati.
Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta literasi, ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhan yang mereka datang. Nah, setelah itu, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke, Pak. Nah, ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Wah. Jadi gini, Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah, ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih, Pak. Oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya, dan apakah memang temuan-temuan itu benar, dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih, ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak, langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah, itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa adalah operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu, dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya. Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih, dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi, itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya, atau setor balik. Nah, kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Apakah benar sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin
baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya buat rumah mungkin sakit. itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan. Itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada nih. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas, dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN. Kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Dok, terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat, dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli, betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Itu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah
dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul. Sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini, dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga, dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Jadi kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dokter Sam, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam, sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun On Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Sam. Lama nggak ketemu Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6, tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda, baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Dan di 2019 itu kita akreditasi. Dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga
gedung yang 10 lantai, Ya, satu iya, sangat basement besar. itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Dan sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak Betul. segera Amin. akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Iya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Iya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung, gitu sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi, dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana, sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah, ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCU itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCU cuma buat mau tes ujian, tes masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak itu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya, usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCU-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang
urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak, kayak Jambi, terus Lampung, itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, dua hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan ya, tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Mungkin pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Oh, sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta literasi, ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhannya mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya
yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Oh, iya, Jadi okay. 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih, dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi, itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya, atau setor balik. Ya. Nah, kelebihan bayar gitu ya? Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Apakah nominal sebesar itu? Sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan dengan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya. Mungkin itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya, tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan. Itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada, misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus, karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya
kementerian vertikalnya satu. Ya. Kalau rumah sakit ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dari Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Oke. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada. Siap. Nih. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa, Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. Ya. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Ya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas, dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN, kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Oke, ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Oke, Dok. Terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat, dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli, betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Itu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud, yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis, ikut rembuk setiap minggu kumpul, sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini, dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga, dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Ini kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di
studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam, sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun on Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Syam. Lama nggak ketemu ya, Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6, tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda. Siap. Baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Oh, sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Nah, di 2019 itu kita akreditasi. Dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai satu sangat besar itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Nah, sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak segera akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Ya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik.
Nah ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung gitu, sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi, dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana, sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCU itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCU cuma buat mau tes ujian, tes masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak itu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCU-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, 2 hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini
persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Terkait mungkin pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri itu sudah ada. Oh, sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhannya mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih, ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah, itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga, rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain.
memang di situ ditemukan beberapa selisih dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya atau setor balik. Ya. Nah, Kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Ya. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Iya. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Iya. Apakah benar sebesar itu? Sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Ya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan sesuai dengan prosedur yang ada dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Oke, jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum-oknum kita juga nggak tahu ya di pihak-pihak tertentu mungkin ya yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya. Betul. Mungkin itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada nih. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini. Dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN
Kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Oke, ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Oke, Dok. Terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Ya. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli, betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Gitu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul. Sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Ini kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun On Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Sam. Lama nggak ketemu Pak. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6
tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda, baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Wow, sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Nah, di 2019 itu kita akreditasi, dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai satu sangat besar itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Nah, sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak segera akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Ya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Nah, yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung, sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi, dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana, sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah, ini salah satu
layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu ya, sebenarnya MCO itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCO cuma buat mau tes ujian, tes masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak itu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya, usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCO-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Ya. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak ya? Ya, dua hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Mungkin terkait pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati.
Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta literasi, ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhannya mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih, ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah itu memang udah lama berarti, tahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih, dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi, itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya, atau setor balik. Nah, kelebihan bayar gitu ya? Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Apakah benar sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin
baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya buat rumah mungkin sakit. itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Iya. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan. Itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada, misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas, dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Nah, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN, kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Dok, terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat, dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli, betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Gitu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah
dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul, sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini, dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga, dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Ini kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya jadi Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun on Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Sam. Lama nggak ketemu Pak. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6, tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda, baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Nah, di 2019 itu kita akreditasi, dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga
gedung yang 10 lantai Ya, satu iya, sangat basement besar. itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Nah, sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak Betul. segera Amin. akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Iya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Ya, sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Nah, yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung, gitu sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi, dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana, sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah, ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCU itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCU cuma buat mau tes ujian, mau masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak itu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCU-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang
urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota itu, kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, dua hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saingan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Terkait pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri itu sudah ada. Sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta literasi, ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhannya mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud
temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih, ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah, itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Iya, Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih, dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi, itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya, atau setor balik. Ya, nah, kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Apakah benar sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan dengan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya. Mungkin itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya, tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan. Itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada, misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus, karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya
kementerian vertikalnya satu. Ya. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dari Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa, Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas, dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Nah, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN, kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Dok, terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat, dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli, betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Gitu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul. Sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini, dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga, dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Ini kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati, dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di
studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam, sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun on Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Syam. Lama nggak ketemu ya, Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6, tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda. Siap. Baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Oh, sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Nah, di 2019 itu kita akreditasi. Dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai satu sangat besar itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Nah, sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak segera akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih Pak? Iya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik.
Nah ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas top manajemen sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung gitu sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCO itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCU cuma buat mau tes ujian, tes masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak gitu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCU-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, 2 hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini
persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Terkait mungkin pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Oh, sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhannya mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih, ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah, itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain.
Memang di situ ditemukan beberapa selisih dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya atau setor balik. Ya. Nah, Kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Ya. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Iya. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Iya. Apakah benar sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Ya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan dengan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Oke, jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya. Iya, mungkin itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Iya. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan. Itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada, misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Ya. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Oke. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas, dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN,
Kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Oke, ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Oke, Dok. Terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Ya. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Itu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul. Sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Ini kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam, sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun on Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Sam. Lama nggak ketemu Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6
tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda, baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Dan di 2019 itu kita akreditasi, dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai satu sangat besar itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Nah, sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak segera akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Iya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Iya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung, sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi, dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana, sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah, ini salah satu
layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu ya, sebenarnya MCO itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCO cuma buat mau tes ujian, tes masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak gitu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCO-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Ya. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah adalah lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak ya? Ya, dua hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan ya tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Terkait pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Oh, sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati.
Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta literasi, ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhannya mereka datang. Nah, setelah itu, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke, Pak. Nah, ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Wah. Jadi gini, Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah, ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih, Pak. Oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya, dan apakah memang temuan-temuan itu benar, dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih, ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak, langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah, itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu, dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam tahun itu ya. Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih, dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi, itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya, atau setor balik. Nah, kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Apakah benar sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan dengan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin
baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya buat rumah mungkin sakit. itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada nih. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas, dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN, kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Dok, terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat, dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli, betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Itu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah
dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud, yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul, sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini, dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga, dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Jadi kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam, sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun On Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Suryamanggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Sam. Lama nggak ketemu Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6, tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda, baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Dan di 2019 itu kita akreditasi. Dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga
gedung yang 10 lantai, Ya, satu iya, sangat basement besar. itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi, dan sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak Betul, segera amin. akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Iya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Iya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung, sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi, dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana, sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah, ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCU itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCU cuma buat mau tes ujian, tes masuk, atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak gitu Pak? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya, usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCU-nya ke RSUD. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang
urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak, kayak Jambi, terus Lampung, itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, dua hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan ya, tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Mungkin pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Oh, sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta literasi, ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhannya mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Tidak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud
temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu, dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih, dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi, itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya, atau setor balik. Ya, nah, kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Apakah benar sebesar itu? Sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan dengan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya buat rumah sakit. Mungkin itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya, tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan. Itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus, karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya
kementerian vertikalnya satu. Ya. Kalau rumah sakit ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Oke. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada. Siap. Nih. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa, Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. Ya. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Ya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas, dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Iya. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN, kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Oke, ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Oke, Dok. Terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat, dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli, betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Itu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud, yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis, ikut rembuk setiap minggu kumpul, sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini, dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga, dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Ini kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di
studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam, sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun On Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Suryamanggala, SPOG. Assalamualaikum Pak. Lama nggak ketemu ya, Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6, tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda. Baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Dan di 2019 itu kita akreditasi, dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai satu basement itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi, dan sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak segera akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik.
Nah ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas top manajemen sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung gitu sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCU itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCU cuma buat mau tes ujian, mau masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak itu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCU-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, 2 hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini
persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Terkait mungkin pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Oh, sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhannya mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah, itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Nah, tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain.
memang di situ ditemukan beberapa selisih dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya atau setor balik. Ya. Nah, Kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Ya. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Iya. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Iya. Apakah benar sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan sesuai dengan prosedur yang ada dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke inspektorat daerah. Oke, jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum saya kita juga nggak tahu ya di pihak-pihak tertentu mungkin ya yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya buat mungkin itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini. Dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN
Kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Oke, ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Oke, Dok. Terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Ya. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Gitu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud, sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul, sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga, dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Jadi kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam, sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun On Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Suryamanggala SPOG. Assalamualaikum Pak Sam. Lama nggak ketemu Pak. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6
tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda, baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Wow, sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Dan di 2019 itu kita akreditasi, dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai satu basement itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Dan sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak segera akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Ya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung, sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi, dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana, sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah, ini salah satu
layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu ya, sebenarnya MCO itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCO cuma buat mau tes ujian, tes masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak itu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCO-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Ya. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, dua hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Mungkin terkait pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati.
Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta literasi, ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhan yang mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Wah. Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih, ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah itu memang udah lama berarti, tahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih, dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi, itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya, atau setor balik. Nah, kelebihan bayar gitu ya? Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Apakah benar sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin
baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya buat rumah mungkin sakit. itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Iya. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan. Itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada, misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila Iya. lintas sektor aturannya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada nih. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya? RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas, dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN, kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Dok, terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat, dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah? Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli, betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Gitu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah
dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud, yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul, sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini, dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga, dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Ini kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya jadi Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun On Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Sam. Lama nggak ketemu Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6, tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda, baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Dan di 2019 itu kita akreditasi, dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga
gedung yang 10 lantai, Ya, satu iya, sangat basement besar. itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi, dan sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak Betul. segera Amin, akan amin, amin. akan keluar ya akreditasi Amin, internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Iya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Iya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung, gitu sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi, dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana, sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah, ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCU itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCU cuma buat mau tes ujian, mau masuk, atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak gitu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCU-nya ke RSUD. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang
urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak, kayak Jambi, terus Lampung, itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS, tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, dua hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan ya, tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saingan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas. Tanpa harus rebutan, karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Terkait mungkin pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhannya mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya
yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu, dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih, dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi, itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya, atau setor balik. Ya. Nah, kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Apakah benar sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke inspektorat daerah. Jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya. Mungkin itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya, tentang aturan. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus, karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya
kementerian vertikalnya satu. Ya. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dari Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Oke. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa, Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya? RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. Ya. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini. Dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Ya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas, dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN, kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Oke, ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Oke, Dok. Terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat, dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli, betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Itu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul. Sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini, dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga, dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Ini kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di
studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam, sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun On Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak. Lama nggak ketemu Ya, Pak. betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6, tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda. Baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Dan di 2019 itu kita akreditasi, dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai satu basement itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi, dan sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak segera akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Iya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya, alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik.
Nah ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas top manajemen sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung gitu sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCU itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCU cuma buat mau tes ujian, mau masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak itu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCU-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, 2 hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini
persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Terkait mungkin pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Oh, sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta literasi, ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhannya mereka datang. Nah, setelah itu, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain.
memang di situ ditemukan beberapa selisih dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya atau setor balik. Ya. Nah, Kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Ya. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Iya. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Iya. Apakah benar sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan sesuai dengan prosedur yang ada dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke inspektorat daerah. Oke, jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya buat rumah mungkin sakit. Itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini. Dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Saya harap kita semua sama dewasa, pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN
Kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Oke, ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Oke, Dok. Terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Ya. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Gitu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul. Sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Jadi kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam, sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun On Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Sam. Lama nggak ketemu Pak. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6
tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda, baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Wow, sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Dan di 2019 itu kita akreditasi, dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai satu sangat besar itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Nah, sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak segera akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Ya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung, gitu sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi, dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana, sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah, ini salah satu
layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit, karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu ya, sebenarnya MCO itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCU cuma buat mau tes ujian, tes masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak itu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCU-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Ya. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah adalah lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, dua hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saingan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Mungkin terkait pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati.
Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhannya mereka datang. Nah, setelah itu, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Wah. Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih, yaitu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi, itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya, atau setor balik. Nah, kelebihan bayar gitu ya? Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Apakah benar sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan dengan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin
baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya. Mungkin itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Iya. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan. Itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada, misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Kalau rumah sakit ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada nih. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN. Kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Dok, terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat, dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli, betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Itu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah
dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul, sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini, dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga, dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Ini kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam, sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun on Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Sam. Lama nggak ketemu Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6, tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda, baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Nah, di 2019 itu kita akreditasi, dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga
gedung yang 10 lantai, Ya, satu iya, sangat basement besar. itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Dan sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak Betul, segera amin. akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Iya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Iya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung, sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi, dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana, sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah, ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCO itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCO cuma buat mau tes ujian, tes masuk, atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak itu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCO-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang
urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak, kayak Jambi, terus Lampung, itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah adalah lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS, tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak ya? Ya, dua hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan ya, tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saingan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Terkait pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhan yang mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud
temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih, ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah, itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Oh, iya, Jadi okay. 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih, dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi, itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya, atau setor balik. Ya, nah, kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Apakah nominal sebesar itu? Itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan dengan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya buat rumah sakit. Mungkin itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya, tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan. Itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada, misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus, karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya
kementerian vertikalnya satu. Ya. Kalau rumah sakit ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Oke. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada nih. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa, Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. Ya. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Ya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas, dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN, kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Oke, ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Oke, Dok. Terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat, dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli, betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Itu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul. Sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini, dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga, dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Jadi kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di
studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam, sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun On Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Suryamanggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Syam. Lama nggak ketemu ya, Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6, tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda. Siap. Baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Nah, di 2019 itu kita akreditasi. Dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai satu basement itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Dan sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak segera akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Iya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik.
Nah ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas top manajemen sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung gitu sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCU itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCU cuma buat mau tes ujian, tes masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak itu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCU-nya ke RSCT. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, 2 hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini
persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Terkait mungkin pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri itu sudah ada. Oh, sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhannya mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih, yaitu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah, itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga, rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain.
memang di situ ditemukan beberapa selisih dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya atau setor balik. Ya. Nah, Kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Ya. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Iya. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Iya. Apakah benar sebesar itu? Sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Ya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan dengan sesuai dengan prosedur yang ada dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke inspektorat daerah. Oke, jadi sebenarnya sudah Artinya clear, sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum-oknum kita juga nggak tahu ya di pihak-pihak tertentu mungkin ya yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya buat rumah mungkin sakit. itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Iya. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Ya. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Oke. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini. Dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN
Kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Oke, ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Oke, Dok. Terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Ya. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Itu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud, sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul, sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga, dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Ini kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam, sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun On Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Sam. Lama nggak ketemu Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6
tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda, baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Nah, di 2019 itu kita akreditasi, dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai satu sangat besar itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Dan sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak segera akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung gitu, sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi, dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana, sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah, ini salah satu
layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCO itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCO cuma buat mau tes ujian, tes masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak itu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCO-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Ya. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, dua hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Terkait pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati.
Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta literasi, ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhan yang mereka datang. Nah, setelah itu, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke, Pak. Nah, ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Jadi gini, Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah, ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih, Pak. Oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya, dan apakah memang temuan-temuan itu benar, dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih, ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah, itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa adalah operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu, dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya. Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih, dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi, itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya, atau setor balik. Nah, kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Apakah benar sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan dengan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin
baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya buat rumah mungkin sakit. itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Iya. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Kalau rumah sakit ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas, dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN. Kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Dok, terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat, dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli, betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Itu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah
dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul, sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga, dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Ini kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam, sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun On Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Sam. Lama nggak ketemu Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6, tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda, baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Dan di 2019 itu kita akreditasi. Dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga
gedung yang 10 lantai, Ya, satu iya, sangat basement besar. itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi, dan sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak Betul. segera Amin. akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Iya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Iya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung, gitu sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi, dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana, sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah, ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCU itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCU cuma buat mau tes ujian, tes masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak itu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCU-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang
urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak, kayak Jambi, terus Lampung, itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, dua hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan ya, tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Mungkin pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Oh, sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta literasi, ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhan yang mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud
temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Oh, iya, Jadi okay. 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih, dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi, itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya, atau setor balik. Ya. Nah, kelebihan bayar gitu ya? Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Apakah benar sebesar itu? Sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan dengan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya buat rumah sakit. Mungkin itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya, tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan. Itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus, karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya
kementerian vertikalnya satu. Ya. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dari Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Oke. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada. Siap. Nih. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa, Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. Ya. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Ya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas, dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Iya. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN, kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Oke, ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Oke, Dok. Terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat, dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli, betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Itu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul. Sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini, dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga, dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Ini kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di
studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam, sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun On Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Suryamanggala, SPOG. Assalamualaikum Pak. Lama nggak ketemu ya, Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6, tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda. Baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Nah, di 2019 itu kita akreditasi. Dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai satu basement itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Dan sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak segera akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik.
Nah ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas top manajemen sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung gitu sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCU itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCU cuma buat mau tes ujian, mau masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak itu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCU-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit Pak Gubernur tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, 2 hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini
persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Terkait mungkin pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Oh, sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhannya mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah, itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga, rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain.
memang di situ ditemukan beberapa selisih dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya atau setor balik. Ya. Nah, Kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Ya. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Iya. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Iya. Apakah benar sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan sesuai dengan prosedur yang ada dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke inspektorat daerah. Oke, jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum saya kita juga nggak tahu ya di pihak-pihak tertentu mungkin ya yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya buat rumah mungkin sakit. Itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini. Dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Patroni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Saya harap kita semua sama dewasa, pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN
Kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Oke, ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Oke, Dok. Terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Ya. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Gitu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul. Sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Ini kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemerintahan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam, sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun On Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Suryamanggala SPOG. Assalamualaikum Pak Sam. Lama nggak ketemu ya, Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6
tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda, baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Oh, sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Nah, di 2019 itu kita akreditasi, dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai satu sangat besar itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Nah, sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak segera akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Ya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung, sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi, dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana, sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah, ini salah satu
pelayanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu ya, sebenarnya MCO itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCO cuma buat mau tes ujian, tes masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak itu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCO-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Ya. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, dua hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saingan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Mungkin terkait pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati.
Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhannya mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Wah. Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih, ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah itu memang udah lama berarti, tahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih, dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi, itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya, atau setor balik. Nah, kelebihan bayar gitu ya? Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Apakah benar sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan dengan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin
baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya. Betul. Mungkin itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa, pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN, kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Dok, terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat, dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli, betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Gitu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah
dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul, sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini, dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga, dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Ini kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya jadi Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun on Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Sam. Lama nggak ketemu Pak. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6, tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda, baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Dan di 2019 itu kita akreditasi, dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga
gedung yang 10 lantai, Ya, satu iya, sangat basement besar. itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Nah, sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak Betul. segera Amin. akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Iya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Ya, sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung, gitu sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi, dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana, sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah, ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit, karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCU itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCU cuma buat mau tes ujian, tes masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak gitu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCU-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang
urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak, kayak Jambi, terus Lampung, itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, dua hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saingan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Terkait pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhan yang mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya
Yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih, ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah, itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih, dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi, itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya, atau setor balik. Ya, nah, kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Apakah benar sebesar itu? Sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan dengan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya. Mungkin itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya, tentang aturan. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan. Itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada, misalnya gitu kan ya Pak. Ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus, karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya
kementerian vertikalnya satu. Ya. Kalau rumah sakit ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Oke. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa, Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. Ya. Nah, ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Ya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas, dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN, kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Oke, ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Oke, Dok. Terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat, dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli, betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Itu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul. Sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini, dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga, dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Ini kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di
studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam, sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun on Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Syam. Lama nggak ketemu ya, Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6, tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda. Siap. Baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Nah, di 2019 itu kita akreditasi. Dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai satu sangat besar itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Nah, sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak segera akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Iya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Iya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik.
Nah ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas top manajemen sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung gitu sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCO itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCO cuma buat mau tes ujian, tes masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak itu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCO-nya ke RSCTP. Nah dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah adalah lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, 2 hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini
persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Terkait mungkin pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri itu sudah ada. Oh, sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhan yang mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih, yaitu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah, itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain.
memang di situ ditemukan beberapa selisih dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya atau setor balik. Ya. Nah, Kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Ya. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Iya. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Iya. Apakah benar sebesar itu? Sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan sesuai dengan prosedur yang ada dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Oke, jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum-oknum kita juga nggak tahu ya di pihak-pihak tertentu mungkin ya yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya buat rumah sakit. Mungkin itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada nih. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN
Kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Oke, ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Oke, Dok. Terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Ya. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli, betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Itu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul. Sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik dan sudah jalan beberapa minggu ini dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Jadi kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam, sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun on Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Syam. Lama nggak ketemu Pak. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6
tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda, baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Nah, di 2019 itu kita akreditasi, dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai satu sangat besar itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Nah, sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak segera akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Iya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Iya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya, alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung, sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi, dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana, sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah, ini salah satu
layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCO itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCO cuma buat mau tes ujian, tes masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak gitu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCO-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Ya. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak ya? Ya, dua hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Mungkin pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Oh, sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati.
Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta literasi, ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhannya mereka datang. Nah, setelah itu, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke, Pak. Nah, ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Wah. Jadi gini, Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah, ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih, Pak. Oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya, dan apakah memang temuan-temuan itu benar, dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih, ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah, itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu, dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih, dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi, itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya, atau setor balik. Nah, kelebihan bayar gitu ya? Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Apakah benar sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan dengan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin
baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya buat rumah mungkin sakit. itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Kalau rumah sakit ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada nih. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas, dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN, kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Dok, terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat, dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli, betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Itu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah
dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul. Sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Jadi kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dokter Sam, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun On Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, SPOG. Assalamualaikum Pak Sam. Lama nggak ketemu Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6. Tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda, baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Nah, di 2019 itu kita akreditasi. Dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga
gedung yang 10 lantai, Ya, satu iya, sangat basement besar. itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi, dan sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak Betul. segera Amin. akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Iya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Iya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas, top manajemen, sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung, gitu sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi, dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana, sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah, ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCU itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCU cuma buat mau tes ujian, tes masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak gitu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya, usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCU-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang
urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak, kayak Jambi, terus Lampung, itu seperti apa Pak? Siap. Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, dua hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan ya, tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Mungkin pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri, itu sudah ada. Oh, sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta literasi, ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhan yang mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius. Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud
temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih, ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah, itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa adalah operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain. Memang di situ ditemukan beberapa selisih, dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi, itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya, atau setor balik. Ya, nah, kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti, dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap, ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Apakah nominal sebesar itu? Itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan dengan sesuai dengan prosedur yang ada, dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke Inspektorat Daerah. Jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum-oknum, kita juga nggak tahu ya, di pihak-pihak tertentu mungkin ya, yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya buat rumah sakit. Mungkin itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya, tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi, bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada misalnya gitu kan ya Pak. Juga ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang, Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya
kementerian vertikalnya satu. Ya. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dari Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Oke. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada nih. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada, karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa, Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. Ya. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini, dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Ya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas, dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Ya, saya harap kita semua sama dewasa. Pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN, kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Oke, ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Oke, Dok. Terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat, dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit, rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah harus berinovasi. Tidak bisa stagnan atau bisnis seperti biasa saja atau ikut arus saja, tapi harus berinovasi. Nah, di RSUD Siti Fatimah saya juga sudah membagikan kepada teman-teman di sana, artinya inovasi itu tidak harus selalu yang canggih. Kadang-kadang orang tuh berpikir inovasi itu harus canggih, harus berbiaya, harus mahal, harus trending topik, gitu ya. Atau inovasi itu harus original asli, betul, nggak ada yang punya se-Indonesia. Itu. Cukup yang sederhana saja, tapi mempermudah kerja kita sehari-hari. Karena yang paling penting dari inovasi itu sebenarnya bukan masalah dia membantu kita saja, tapi masalahnya apakah dia akan bertahan dan bermanfaat secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kadang-kadang ada inovasi yang hanya jalan 1 tahun, setelah itu selesai. Jadi inovasinya musiman. Nah, inovasi itu harusnya dia sustainable. Nah, itu yang paling penting. Akhirnya banyak muncul inovasi-inovasi sederhana tapi sangat bermanfaat. Sebagai contoh, kami baru meluncurkan satu inovasi. Jadi karena sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, nah ini kan berhubungan dengan klaim. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan sudah ada kasusnya yang terbaru ini bahwa ada klaim yang fraud yang sampai diusut beberapa rumah sakit. Nah, kami menghindari itu dengan cara apa? Berkolaborasi semua orang yang punya andil dalam mengisi rekam medis maupun mengawasi rekam medis ikut rembuk setiap minggu kumpul. Sehingga rekam medis itu diselesaikan secara kontinu tiap minggu. Sederhana tapi berefek sangat baik, dan sudah jalan beberapa minggu ini, dan alhamdulillah sekarang rekam medis kami cukup terjaga, dan kami juga sudah siap kalau memang nanti arahan dari pusat semua rumah sakit akan diaudit khususnya tentang klaim BPJS ini. Itu salah satu inovasi. Ini kesiapan dari hikmah tadi ya Pak ya. Betul. Jadi lebih hati-hati dan lebih berinovasi tadi ya Pak. Terima kasih juga semua auditor dan pemberitaan online tadi. Iya. Oke Pak Dr. Sam, terima kasih atas kehadirannya di
studio kami. Mudah-mudahan Rumah Sakit Siti Fatimah akan semakin maju dan penantiannya untuk menjadi akreditasi internasional dan akan bertingkat menjadi tipe A akan segera terwujud. Demikian Tribuners dimanapun berada, bincang kami dengan Dr. Syam, sapaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tribun On Focus yang tayang di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Seperti biasa di akhir pekan kita ngomongin tentang kesehatan, dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas tentang melihat komitmen pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yaitu Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Syamsuddin Ishak Suryamanggala SPOG. Assalamualaikum Pak Syam. Lama nggak ketemu ya, Pak. Betul. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau kasih ucapan selamat dulu. Kemarin ulang tahun ke-6, tanggal 23 Juni 2024 ya. RSUD Palembang memang RSUD Siti Fatimah Palembang memang masih tergolong muda. Siap. Baru usia 6 tahun, tapi kalau soal pelayanan oke punya ya Pak ya. Amin, semoga. Ya, oke Pak, mungkin diceritakan sedikit kepada Tribuners dimanapun berada, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya Rumah Sakit Siti Fatimah, dan sejauh ini udah 6 tahun ini apa aja yang sudah menjadi prioritas layanan dan sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lisma. Memang udah lama nih kesini. Terakhir saya kesini 2019. Oh, sebelum COVID. Lihat-lihat percetakan di belakang. Oke. Jadi RSUD Siti Fatimah ini memang masih tergolong muda karena kita lahir di 23 Juni 2018. Jadi baru operasionalnya 2019 sebenarnya. Oh iya. Karena Juni 2018 itu soft opening. Iya. Kita cuman pelayanan poliklinik pada waktu itu, belum bekerja sama dengan BPJS, belum terakreditasi juga. Nah, di 2019 itu kita akreditasi, dan alhamdulillah akreditasi pertama dan perdana kita dapat paripurna, itu nilai tertinggi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS, baru kita mulai pelayanan. Nah, jadi operasional realnya itu 2019 sebenarnya. Nah, setelah itu berjalannya waktu, kami mulai melengkapi diri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Gubernur juga sangat mendukung penuh pada waktu itu, sehingga gedung yang 10 lantai satu basement itu akhirnya rampung dan siap melakukan pelayanan, dan sampai saat ini di usia yang ke-6 kami sudah memiliki kapasitas 290 tempat tidur. Akreditasi kemarin yang 2013 untuk kedua kalinya kita dapat paripurna lagi. Nah, sekarang kita lagi menuju ke akreditasi internasional, menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan. Ya, itu artinya kalau udah dapat RSO akreditasi internasional apa tuh Pak? Artinya kita bisa dan diakui oleh dunia internasional, bukan hanya di nasional, dan bisa melayani juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri. Mudah-mudahan ya Pak segera akan keluar ya akreditasi internasionalnya. Nah, menjadi RSUD, saya lihat itu sempat searching di Google gitu Pak. Jadi kayaknya RSUD terbesar di Indonesia ya Pak ya. Dilihat dari luas bidang tanahnya, kemudian luas areal rumah sakitnya. Nah, dan juga RSUD Siti Fatimah dalam usia 6 tahun juga bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Itu rahasianya apa sih? Iya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid, artinya mulai dari manajemen, dewan direksi, seluruh struktural, dan dokter-dokter spesialisnya. Alhamdulillah dokter-dokter yang mampu dan bekerja sama dengan baik.
Nah ini kunci sebenarnya Mbak Lisma, karena memang tidak mungkin satu institusi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja yang kompeten, tapi harus bekerja sama semua dari lini yang paling atas top manajemen sampai ke teman-teman di bawah yang pelaksana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Kami juga selalu membuka jalur komunikasi, jadi manajemen kami manajemen terbuka, artinya semua karyawan bisa memberikan solusi, bisa memberikan saran dan kritik kepada manajemen langsung, dan manajemen juga tidak serta-merta melakukan keputusan atau kebijakan tanpa diskusi dulu dengan teman-teman. Jadi saya pikir kekompakan dan juga komunikasi adalah kunci atau mungkin rahasianya barangkali. Ya, oke. Kalau untuk layanan prioritas apa Pak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Saat ini kita ada 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah jantung kardiovaskuler, ini jantung terpadu, artinya mulai dari jantung anak sampai jantung dewasa, mulai dari yang diagnostik, artinya hanya mungkin echo atau rekam jantung gitu sampai ke operasi yang buka jantung juga sudah ada di situ. Bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada ortopedi, traumatologi dan rehabilitasi. Jadi ini masalah tulang, mulai dari diagnostik, tata laksana sampai juga rehabilitasi medik, karena rehabilitasi ini kan penting bagi teman-teman yang mengalami kecelakaan untuk kembali bisa berfungsi dan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir medical check up. Nah ini salah satu layanan prioritas. Kenapa? Karena memang waktu COVID kemarin kan kita lihat teman-teman kita dari luar terlihat sehat, tapi begitu masuk rumah sakit ketahuan semua penyakit karena nggak pernah check up. Nah, jadi artinya memang medical check up ini salah satu yang kami prioritaskan, dan kalau bisa memang semua masyarakat setiap tahun harus memeriksakan dirinya. Itu sebenarnya MCU itu ya Pak ya? Betul, karena tampilannya boleh sehat tapi di dalamnya kita belum tahu kondisinya. Kadang-kadang MCU cuma buat mau tes ujian, mau masuk atau kewajiban. Padahal sebenarnya setiap tahun ya Pak ya? Sebenarnya minimal 1 tahun sekali kita harus tahu perkembangan dari tubuh kita sendiri. Iya. Itu mulai dari anak-anak itu Pak? Atau? Sarannya sih sebenarnya pada saat dia mulai remaja ya? Usia SMA, nah itu lebih bagus untuk dirutinkan. Saya sendiri udah pernah loh Pak. Betul. Anak saya masuk SMA. Iya. MCU-nya ke RSCTP. Nah, dan saya juga pasien COVID Pak. Jadi saya dirawat 10 hari. Betul. Di ruang isolasi. Pulang-pulang tuh gemuk badan saya Pak. Mukanya kurus. Oke Pak. Nah, kalau RS Siti Fatimah itu tipe apa Pak? Mungkin teman-teman di luar belum tahu. Jadi rumah sakit ini berdasarkan tipe adalah tipe B. Nah, ini artinya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan rumah sakit tipe C. Tipe C ini mungkin rumah sakit kabupaten kota sebagian besar. Rumah sakit tipe B ini sebenarnya berdasarkan jumlah tempat tidur kita sudah di atas 250 tempat tidur. Artinya secara aturan sebenarnya boleh untuk menjadi tipe A. Nah, ini nanti kita sedang urun rembuk dengan pemilik rumah sakit, Pak Gubernur, tentang kebijakan apakah kita akan menjadi tipe A atau tetap di tipe B. Artinya juga selain sebagai rujukan di kabupaten kota, itu kalau untuk tetangga kita nih Pak kayak Jambi, terus Lampung itu seperti apa Pak? Artinya untuk kasus-kasus emergensi kita mampu melayani, tapi memang sekarang kan yang terjadi masalah ada lintas sektor ya, antar provinsi terutama. Itu ada kebijakan-kebijakan dari asuransi kita BPJS. Tapi untuk kasus-kasus emergensi itu sudah memungkinkan. Nah, mungkin nanti ketika kita memutuskan untuk menjadi rumah sakit tipe A, nah itu mungkin akan ada regio. Nah, regio ini artinya memungkinkan kita untuk menerima rujukan langsung dari provinsi lain. Itu biasanya kalau tadi terkait akreditasi internasional dengan tipe ini beda ya Pak? Ya, 2 hal yang berbeda. Kalau akreditasi itu lebih ke masalah poin-poin yang harus dipenuhi terkait mutu dan keselamatan pasien. Kalau tipe ini adalah berdasarkan fasilitas dan juga yang disediakan tenaga atau SDM. Jadi kalau tipe A itu sebenarnya tinggal menunggu. Tipe A tinggal menunggu keputusan dan juga kebijakan dari Pak Gubernur. Jadi sayangnya dengan rumah sakit umum RSP Pak. Bukan saya kan Pak ya, menemani ya. Mungkin ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita semua rumah sakit ini
persaingannya mungkin sehat. Artinya kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas tanpa harus rebutan. Karena kemarin COVID mengajarkan kita bahwa mau berapa ribu pun tempat tidur tetap orang kekurangan. Artinya secara rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk ini memang masih kekurangan ya. Artinya masih banyak area-area yang bisa dikembangkan untuk persaingan yang sehat, bukan kompetitif. Iya, betul. Jadi sesama rumah sakit itu bukan saling bersaing, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan maksimal ya Pak ya, supaya jangan sampai ada pasien yang pulang nggak bisa dirawat gitu kan. Atau tidak dapat pelayanan. Ya Pak, kemudian apakah ada inovasi atau terobosan baru yang manajemen RSUD Siti Fatimah lakukan untuk meningkatkan pelayanan ini Kak? Terkait mungkin pendaftaran ke poliklinik atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya program pemerintah terutama BPJS juga terkait pendaftaran yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dari rumah tanpa harus mengantri itu sudah ada. Oh, sudah ya. Tapi memang harus diintegrasikan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga nanti ke depan arahan dari pemerintah pusat tentang terintegrasinya sistem dalam aplikasi Satu Sehat ini juga akan mempermudah lagi. Nah, tapi bagi RSUD Siti Fatimah sendiri, beberapa inovasi ini kami lebih menekankan ke peran edukasi. Kenapa edukasi? Karena kadang-kadang kita berobat itu, pulang dari berobat nggak tahu penyakit kita apa. Apa sih sebenarnya yang menyebabkannya, apa yang harus dihindari. Karena tipenya adalah tipe kuratif. Kuratif ini artinya ketemu yang sakit langsung diobati. Padahal kita ada satu lagi namanya promotif preventif. Nah, ini bisa didapatkan dengan mengedukasi pasien. Nah, salah satu inovasi di RSUD Siti Fatimah namanya ada duta edukasi. Ada duta sapa juga untuk menanyakan kepada klien kami apa sih sebenarnya keluhannya mereka datang. Nah, setelah mereka mendapatkan pengobatan medis, mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana agar hidup bisa sehat. Nggak balik lagi penyakitnya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita hanya mengobati penyakit tanpa memberitahukan penyebabnya, dia akan berulang lagi nanti pada saat kembali ke masyarakat. Jangan lagi makan ini ya. Ya, betul. Salah satunya contohnya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Betul, ke rumah sakit cukup general check up saja. betul. Oke Pak, nah ini kita mau masuk pembicaraannya serius Jadi gini Pak, belakangan ini kan rumah sakit Siti Fatimah itu sedang dilanda isu, sudah ada tuh di beberapa media sosial terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Nah ini kadang kan ada informasi yang simpang siur nih Pak, oh begini, tapi nah ini kita sudah hadirkan Pak Sam, Dr. Sam di sini. Seperti apa sih sebenarnya dan apakah memang temuan-temuan itu benar dan kemudian apa tindak lanjut dari Rumah Sakit Siti Fatimah? Mungkin saya harus cerita dulu dari awal. Artinya yang dimaksud temuan tadi itu karena proses audit namanya. Nah, semua instansi pemerintah itu pasti diaudit. Nah, tinggal memang masalahnya karena keterbatasan personil dari tim pemeriksa, tentu akan dilakukan random sampling. Random sampling ini artinya ya siapa yang dapat kebetulan dipilih ya itu yang dipilih. Nah, kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedapatan audit kepatuhan dan operasional selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak langsung? Ya betul, 2021 sampai 2023. Nah itu memang udah lama berarti, setahun yang lalu? Pemeriksaannya 2023. Iya, 23. Tapi yang diperiksa ada operasional 2021 sampai 2023. Jadi 3 tahun anggaran. Dan kami juga sudah berkonsultasi, ini hal yang biasa dan tempat lain juga pernah melakukannya itu. Dan kebetulan memang rumah sakit ini sejak berdiri belum pernah diaudit operasional dalam 6 tahun itu ya? Yang pernah adalah audit yang dilakukan rutin pada pemerintah, kita ikut kepilih beberapa kegiatan. Nah, audit ini dilakukan secara penuh dan full, diperiksa pada waktu itu, dan memang sudah dipastikan dalam kerangka kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga. Rumah sakit sudah memenuhi semua kewajibannya, termasuk proses dalam pemilihan, apa yang dikerjakan secara administrasi, apakah layak bayar atau tidak layak bayar, itu sudah dipenuhi. Nah, auditor memeriksa pihak ketiganya. Nah, tentu saja di pihak ketiga ini akan dilihat volume, kesesuaian antara yang dilaporkan dengan yang dikerjakan dan lain-lain.
memang di situ ditemukan beberapa selisih dan itu secara lumrah dan secara sering terjadi itu dilakukan yang dinamakan ganti rugi namanya atau setor balik. Ya. Nah, Kelebihan bayar gitu ya. Kelebihan bayar yang setelah dalam proses ditemukan ada selisih. Selisih ini terjadi karena memang proses terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sudah semua diselesaikan, sudah semua ditindaklanjuti dan ada juga beberapa tentang masalah kedisiplinan. Ya. Misalnya karyawan-karyawan yang absensinya kurang lengkap atau ada pengembalian beberapa pendapatan yang mereka peroleh. Nah, itu sudah dilakukan tindak lanjut, artinya secara auditor BPK dan rumah sakit sudah selesai. Iya. Nah, mungkin yang perlu diluruskan adalah nominalnya yang muncul ini. Iya. Apakah benar sebesar itu mungkin artinya begini, setiap kegiatan itu ada pagu anggaran namanya. Nah, pagu anggaran itu secara total mungkin nilainya seperti itu, tapi yang dijadikan selisih mungkin tidak sebesar itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang melihat pemberitaan tentang nilai yang fantastis, mungkin itu adalah nilai pagu. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan lagi, apapun yang sudah dilakukan audit dan sudah diserahkan kepada kami selaku user rumah sakit atau yang diaudit, itu sudah kami selesaikan sesuai dengan prosedur yang ada dan laporannya sudah kami berikan sesuai dengan prosedur juga ke inspektorat daerah. Oke, jadi sebenarnya sudah clear, tapi mungkin baru diangkat oleh oknum saya kita juga nggak tahu ya di pihak-pihak tertentu mungkin ya yang mungkin ya juga menjadi pembelajaran sebenarnya buat rumah mungkin sakit. Itu hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa ke depan nanti pelayanan harus lebih baik, proses-proses pekerjaan juga harus lebih teliti agar tidak terjadi lagi misalnya selisih-selisih. Namun dari sisi kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya, salah satunya adalah dengan melakukan review kembali terhadap segala sesuatu yang potensial akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Bisa jadi juga audit ini juga mungkin kekurang pahaman mungkin ya Pak ya tentang aturan. Betul. Itu kan banyak sekali terjadi bukan hanya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Saya lihat itu di beberapa instansi pemerintahan itu kadang-kadang personil ya kurang memahami peraturan yang ada misalnya gitu kan ya Pak. Ini jadi semacam hikmah ya Pak ya. Betul. Hikmah kedepannya buat RSUD Palembang Siti Fatimah. Iya, memang kadang-kadang yang jadi permasalahan itu penafsiran terhadap aturan. Betul. Persamaan persepsi. Ini bisa bicara ini Pak. Ke depan nanti sepertinya memang harus ada forum khusus karena memang pemerintah daerah ini, terutama rumah sakit Mbak Lisma ini adalah institusi yang unik. Kalau dinas itu dia punya kementerian vertikalnya satu. Kalau rumah sakitnya ada 3 kementerian vertikalnya. Kesehatan? Dan Kementerian Kesehatan tentu saja core bisnisnya. Yang kedua adalah karena kami ASN, kami juga harus patuh pada Kemenpan RB. Dan yang pasti karena kami pemerintah daerah, kami harus patuh pada Kemendagri. Ada 3 kementerian dengan aturannya masing-masing. Nah, kadang-kadang memang penafsiran aturan ini bisa sangat beragam, terutama apabila lintas sektor aturannya. Iya. Pak, berkaitan dengan sebentar lagi mau pilkada. Nah, seperti apa komitmen Rumah Sakit Siti Fatimah menghadapi pilkada karena nanti ada pemerintahan baru dengan gubernur dan wakil gubernur baru. Seperti apa Pak? Ada Siti Fatimah melihatnya. RSUD Siti Fatimah pada dasarnya adalah instansi pemerintah daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tentu kami pekerja dari rumah sakit ini adalah ASN. ASN sendiri sudah ada aturannya. Nah, memang sedikit dilematis ASN ini. Dia bisa milih, tapi dia tidak boleh menunjukkan apa pilihannya. Nah, itu ada aturannya dan sudah mengatur. Dan alhamdulillah kami juga sudah menandatangani fakta integritas. Salah satunya diinisiasi oleh Pak Gubernur tentang netralitas. Itu sudah ditandatangani pada PJ-nya Pak Agus Fatoni kemarin. Jadi seluruh kepala OPD melakukan fakta integritas dan itu ditularkan ke seluruh ASN di OPD-nya masing-masing. Saya harap kita semua sama dewasa, pilkada ini bukan pertama kali terjadi. Saya pribadi sudah ikut pilkada ini 3 kali. Mungkin 4 kali. 4 kali sudah ikut 4 kali. Jadi artinya kita sudah paham lah sebagai ASN
Kita tahu di mana porsi kita tahu di mana kita punya hak dan di mana kita punya kewajiban. Saya pikir himbauan untuk semua ASN, terutama yang karyawan rumah sakit, sekali lagi saya menyatakan bahwa rumah sakit kita netral, kita hormat dan patuh terhadap aturan ASN yang mengikat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Oke, ya ini pesan-pesan yang sangat diperlukan ya terkait mau pilkada nanti. Oke, Dok. Terakhir Dok, boleh dokter kasih kembali pesan, mungkin pesan bukan apa ya, maksudnya komitmen dari kita sebagai rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat dan strategi apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Siti Fatimah. Ya. Seperti dari arahan Pak Gubernur selaku pemilik rumah sakit dan OPD atau instansi pemerintah daerah